Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Kita dari kelompok 5 hari ini mau podcast mengenai diskusi ringan aja tentang apa aja yang kita pelajari. Dan kali ini temanya eh, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat. Nah, sebelumnya perkenalan dulu dari masing-masing kalian yuk. Oke, mohon izin Mbak. Perkenalkan, Ya, silakan Mbak Tifa. perkenalkan, saya Atifah Fajri Fatmawati, ini ditugaskan di Biro PBMN, di Sekjen, dengan jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN. Oke, mohon izin buat teman-teman. Saya Adit, penempatan di Setjen Biro PBMN, Jakfung sebagai analis anggaran. Perkenalkan, nama saya Andres Tambobolon. Saat ini di unit kerja Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal. Halo semuanya, saya Adara dari Biro Komunikasi Publik dengan jabatan uh, Penata Humas kali pertama. Terima kasih. Oke, berarti eh Mbak Atifa sama Mbak Aditya sama ya? Sama Mas Andres juga sama. Saya doang yang sendiri. Oke, kalau dari saya sendiri di Oke ya. Bappekom 3 Jakarta masih di bawah dari BPSDM. Nah, saya izin share screen. Wait, wait. Udah muncul belum sih? Sudah. Munculnya slide-nya atau nih, Image. Oh, si image. Slide-nya sih. slide-nya ya udah. Bukan Ya image, image. image. Ya berupa Image. image. Oke, nah seperti yang tadi saya bilang, temanya kan what we can do to make PU better and stronger. Cuman sebelum ke arah sana, saya mau diskusi dulu nih. Sebenarnya menurut pandangan dari kalian, apa sih peranan ASN dalam good governance? Mungkin ada yang mau kasih pandangannya? Paling kalau dari aku Mbak Novis, sebetulnya dalam peran ASN itu di dalam good governance merupakan sebuah ujung tombak pelaksanaan di dalam good governance. Karena kalau kita bicara tentang pemerintahan, itu bergantung pada insan-insan ASN itu sendiri, integritasnya dan kompetensi ASN. Karena itu bisa mempengaruhi dalam transparansi, akuntabilitas, dan juga pelayanan publik. Jadi, kalau menurut saya, ASN itu merupakan ujung tombak yang juga punya peran strategis untuk memastikan kebijakannya itu betul-betul sampai ke masyarakat dengan cara yang profesional. Kalau dari teman-teman yang lain bagaimana? Iya, berarti ASN ini memegang peranan kunci ya dalam Ya, good governance. Mungkin betul. dari yang lain? Izin mengutarakan opini ya. Good governance itu kan kalau nggak salah diatur di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi intinya fungsi dari undang-undang tersebut good governance itu untuk peningkatan kualitas pelayanan dari pemerintahan. Jadi ada salah satu asas umum pemerintahan yang baik atau good governance itu namanya asas kepastian hukum. Nah, jadi semua kebijakan, semua tindakan yang dilakukan pemerintah itu pasti didasarkan pada hukum, undang-undang, regulasi, dan sebagainya.
Jadi benar kita bergerak berdasarkan apa yang udah diatur. Jadi nggak mungkin kita bergerak sendiri tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Nah, menurut saya peran ASN dalam good governance itu kita bisa mulai dari penguatan regulasi dan produk hukum. Jadi kalau di PU sendiri kan ada NSPK ya, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi semua tentang SOP, regulasi itu benar kita kuatkan dari sana dulu. Karena tanpa adanya regulasi yang mengatur, itu ditakutkan bakal terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan aturan-aturan yang ada. Jadi menurut saya kita bisa mulai dari penguatan kebijakan publik yang ada dalam regulasi. Kalau opini saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, berarti dari Mas Aditya ini lebih ke legalitasnya gitu ya, peraturan hukumnya, kebijakannya. Iya, Mbak. Mungkin ada yang lain? Paling kalau dari aku sih, tadi beberapa teman-teman udah nyebutin kan penjelasan mengenai good governance itu. Eh, Kurang lebih aku sependapat dengan pendapat tadi, udah lengkap juga. Terus mungkin aku ke bahasa lebih mudahnya gitu ya, aku jelasin yang aku tahu mengenai good governance ini. Governance itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu tata kelola yang baik gitu kan ya. Jadi uh, gimana cara kerja yang baik gitu. Kita sebagai wakil pemerintah di sini, kita itu kan berada di bagian yang melayani masyarakat gitu. Melayani masyarakat. Melayani masyarakat itu pasti memiliki banyak tanggung jawab gitu kepada masyarakat yang harus dipenuhi gitu kan. Terus yang aku tahu di dalam good governance itu ada aspek yang harus kita lakukan kayak transparansi dalam melakukan kebijakan. Itu gimana keputusan pemerintah itu harus mudah diakses sama pemerintah gitu-gitu. Jadi terus ada kayak akuntabilitas lah juga kayak pertanggungjawaban kepada publik mengenai kebijakan yang kita buat gitu, untuk kepada masyarakat. Selain itu juga ada banyak hal kayak partisipasi dan efektivitas di dalam kebijakan yang dibuat sama pemerintah. Apakah efeknya sudah bagus kepada masyarakat, sudah terpenuhi? Mungkin itu aja dari aku pendapatku ya. Ada teman-teman yang mungkin bisa ngasih pendapat lain atau POV lain mungkin. Terima kasih. Oke, kalau dari Mas Andreas tadi nyebutin beberapa prinsip good governance ya, ada transparansi, akuntabilitas, karena pada dasarnya kita tuh pelayan publik, jadi mau nggak mau ya kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik dalam hal ini masyarakat, apa aja sih yang udah kita lakuin kayak gitu ya. Mungkin dari Mbak Atifah. Oke, kalau dari point of view saya sih, good governance ini tadi ya, nyambung dari Mas Adit, Mas Adere, sama Mas Andreas juga. Regulasinya sudah ada nih, misalnya sudah dibuat gitu ya. Nah, yang jadi tantangan sekarang tuh bukan cuma kita menjalankan regulasinya saja, tapi gimana kita juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Kita harus tetap berpikir kritis, tapi sesuai dengan regulasi yang ada. Gimana kita tetap berinovasi, melek teknologi gitu. Karena eh, kita kan pelayan publik ya. Publik itu maunya eh, dapat pelayanan itu cepat, mudah diakses, tadi transparansi dengan prinsip-prinsip good governance. Tapi kita harus bisa melakukannya sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi peran kita jadi sangat krusial. Eh, Kita harus punya kualitas yang bagus seperti yang tadi disampaikan Mas Adera di awal gitu. Mungkin tambahan dari saya. Oke, kalau bisa dirangkum tadi dari Mbak Atifa, selain kita melaksanakan peran kita sebagai ASN nantinya,
dituntut inovatif, tapi juga tetap ada regulasi yang mengatur gitu ya, Mbak. Oke, selanjutnya kan kita udah bahas nih apa aja sih prinsip-prinsip penting dalam good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kalau dikaitkan sebagai peran kita sekarang, sekarang sih masih CPNS ya, tapi kan nantinya kita akan menjadi ASN. Apa sih peran kita nih sebagai jabatan fungsional dalam memajukan instansi yang saat ini kita tempati, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum? Boleh, silahkan ada yang mau menyampaikan. Terbuka aja diskusinya ya. Mungkin dari saya sendiri kali ya, yang pertama. Ya, Seperti yang tadi di perkenalan awal, saya kan dari Bappekom 3. Bappekom ini kan sejatinya eh, berperan penting dalam pengembangan SDM di Kementerian PU. Kalau misalnya unit lain itu menghasilkan output yang bisa dilihat, seperti infrastruktur, terus eh, perbaikan-perbaikan yang bisa kita lihat lah sehari-hari. Tapi kalau di BPSDM, khususnya di Balai Pengembangan Kompetensi ini, terkadang kita nggak bisa lihat secara kasat mata, karena yang kita bangun adalah SDM-nya. Tapi itu juga memegang peranan penting, karena kalau SDM-nya nggak unggul, ya tentu saja segala kebijakan nggak bisa dijalankan dengan baik. Nah, eh, salah satu kemajuan atau inovasi yang sebagai CPNS yang ingin kita jalankan tuh salah satunya transformasi digital. Di Bappekom sendiri, kita sudah berusaha untuk membuat semuanya itu digital atau lebih mudah diakses. Seperti contohnya kegiatan Latsar CPNS ini. Kan para peserta CPNS itu diwajibkan untuk absen melalui suatu sistem. Terus di sana juga kalian bisa akses berbagai materi, terus bisa akses jadwal dan sebagainya. Dan masih banyak lagi sistem learning management system yang bisa SDM ini mengakses gitu. Jadi peranan saya sebagai CPNS di Bappekom adalah berusaha untuk mentransformasi pelatihan secara digital. Gitu sih. Kalau dari saya, mungkin ada yang lain. Saya izin masuk Mbak. Jadi ini kan saya sebagai analis anggaran di Biro PBMN ya, di mana aset BMN Kementerian PU itu salah satu yang paling besar se Indonesia. Jadi sebagai analis anggaran ya saya ingin coba berperan buat lebih tertib administrasi. Jadi sebenarnya ada sedikit kendala terkait salah satu siklus pengelolaan BMN yaitu penata usahaan. Jadi dalam siklus tersebut ada kurang tertibnya administrasi buat barang persediaan. Jadi barang persediaan yang keluar itu tidak tercatat. Jadi ini kan ditakutkan bakal ngaruh ke laporan keuangan nanti di akhir. Nah ini kita sebagai generasi yang lebih familiar sama teknologi ya. Dari tadi sudah terbiasa sama teknologi itu uh, saya ingin menertibkan administrasi tersebut dengan ya sama yang Mbak Novi ngomongin semua yang berbasis digital. Jadi nanti dengan apa-apa Google Form, Google Sheet dan lain sebagainya serba digital itu buat tracking pasti lebih gampang. Dan nanti kalau semisal semua ke-track dengan baik, berkas lengkap, ada ADK, arsip data komputernya juga dikelola dengan baik, nanti untuk pelaporan keuangan pasti lebih bagus dan tertata dengan lampiran-lampiran. Seperti itu sih kurang lebih, Mbak.
Oke, kalau dari yang lain gimana? Kalau dari saya, saya dari Biro Komunikasi Publik di bagian tim produksi publikasi. Di sini saya bersama teman-teman CPNS lainnya itu merancang sebuah konten ataupun informasi mengenai eh, mulai dari kunjungan menteri, terus peresmian jalan tol, ataupun eh, kunjungan kerja lainnya. Jadi itu di sini kami, maksud saya itu membuat sebuah konten yang dapat mudah dicerna oleh semua masyarakat. Dan sekarang ini eh, saya tuh lebih membuat konten reels yang edukatif. Pertama edukatif dulu. Jadi untuk memberitahu kepada generasi-generasi milenial ataupun sekarang generasi milenial terus generasi apa ya? X ya, Gen Z. pokoknya Bukan Z deh kayaknya. Z ya, Gen Z ya. Gen Z itu untuk uh, memberitahu Kementerian PU. Satu sisi sebetulnya uh, bukan hanya soal narasi, tetapi bagaimana supaya publik itu tahu, paham, dan juga peduli terhadap pembangunan-pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan juga supaya untuk meningkatkan citra atau branding PU, kita di sini mencoba untuk menjajaki semua platform sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, itu pasti kadang link, YouTube, Twitter, Thread, dan juga Spotify. Jadi kita ingin mencoba menggapai semua platform sosial media agar informasi itu bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi kalau dari saya di produksi publikasi, di produksi publikasi seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, nah kalau dari yang lain gimana nih? Mungkin dilanjut sama aku ya. Kebetulan juga aku dan Adara itu satu biro. Nah, bironya itu Biro Komunikasi Publik. Tugas utama komunikasi publik itu untuk menyampaikan apa sih yang udah dikerjain sama Kementerian Pekerjaan Umum kepada masyarakat agar masyarakat tahu gitu. Uh, Misal kayak progresnya pembangunan jalan tol ini atau pembangunan bendungan ini. Nah, keterkaitannya itu ke eh, ke apa ya? Ke transparansi gitu lah. Jadi aku sebagai peranata komputer itu di bagian sistem informasi. Jadi saat ini di bagian sistem informasi Biro Komunikasi Publik itu sedang mengembangkan sistem yang namanya e-Kompu gitu. Jadi kayak monitoring untuk memperlihatkan sentimen positif ataupun negatif eh, di mata masyarakat mengenai Kementerian PU ini. Semisal ada in case kejadian yang membuat citra PU menurun, untuk itu dari kita bisa cepat menanggapinya. Jadi itu juga bagian dari digitalisasi kita untuk mengikuti zamannya. Mungkin dari bagianku itu aja. Terima kasih. Bisa disambung teman-teman yang lain. Ya, berarti dari Mbak Tifa gimana nih dari
peranannya? Kalau dari posisi saya sih, kan saya pengelola APBN, kebetulan sama dengan Mas Adit tadi di BMN nih. Jadi ngurusin barang milik negara atau aset negara gitu ya. Tadi Mas Adit udah nyampein penatausahaan. Mungkin kalau di saya mungkin lebih ke memastikan nih pengelolaan keuangan aset negara itu tepat guna dan sesuai aturan. Jadi benar-benar memastikan aset yang dibeli sama PU lalu eh, dikelola itu dimanfaatkan dengan baik, nggak mangkrak, nggak mubazir gitu. Terus menganalisis juga nih supaya eh, pengeluaran atau pembelian aset-asetnya itu atau rencana RKAP BMN-nya itu eh, sesuai gitu ya dengan target-target pemerintah gitu. Biar bisa berdampak langsung ke pembangunan nasional juga. Jadi intinya memastikan uang negara itu digunakan seefektif mungkin eh, dan semua tercatat transparan sehingga bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau bisa saya rangkum nih, sebenarnya cara untuk membuat PU lebih baik tuh eh, dari berbagai unit kerja atau unit organisasi tuh sama pentingnya, sama-sama mempunyai peranan penting. Kayak misalnya tadi dari BPMN ya, Mbak Tifa sama Mas Aditya, itu lebih ke memastikan bagaimana pembelanjaan sesuai rencana dan target pemerintah. Terus dipantau juga dengan proses administrasinya yang mau pelan-pelan diubah menjadi digital. Terus kalau dari Biro Kompu tadi punya peranan penting juga karena bisa dibilang wajahnya PU gitu lah ya. Gimana PU digambarkan ya mau nggak mau melalui sosial media, entah itu di sosmed, di berita. Intinya citranya PU juga memegang peranan penting di Biro Kompu itu. Nah, terus di BPSDM sendiri juga memegang peranan penting juga karena bukan hanya menyediakan pelatihan, tapi gimana caranya nih PR-nya adalah SDM-nya ini mau terus meningkatkan kompetensinya, mau terus belajar, jadi nggak hanya stuck di situ aja. Gitu sih. Kalau dari yang lain mungkin ada masukan-masukan lain. Kalau dari saya cukup sih Mbak. Jawaban teman-teman juga udah sangat jelas dan apa ya clear terkait peran kita. Jadi benar-benar udah menjabarkan masing-masing fungsi yang beda-beda di biro yang beda-beda. Nah itu benar intinya walaupun kita fungsi yang berbeda tapi kan tetap ujung-ujungnya kita tuh apa ya, bersinergi job desk-nya tetap secara nggak langsung bakal berkaitan karena kita masih bagian dari kementerian yang sama. Ya, dan semua memegang tugas penting ya, Mas ya. Ya betul, setuju Mbak. Oke. Ada tambahan lain nggak, teman-teman? Dan kalau aku dari sedikit deh, jadi kita waktu itu Andreas kita pernah dibilang kan, PU itu kalau diibaratkan seperti makanan seperti apa, sama kabak juga. Nah kalau menurut saya tuh PU itu bisa sebagai burger, jadi eh, masing-masing itu berbeda fungsinya. Maksudnya komponennya berbeda dari roti, ada daging, ada sayuran, ada tomat, ada mayones, ada timun, ada kejunya. Nah, itu kalau disatu padukan menjadi makanan yang enak. Sama seperti PU juga, semua itu punya peranan penting, punya fungsinya masing-masing. Kalau disinergikan itu bisa menjadi sebuah kolaborasi ataupun organisasi yang sangat baik.
Terima kasih. Iya, seperti itu. Baru ingat juga itu, Mas, sama yang dibilang itu Mas Andara. Oke teman-teman, kalau bisa saya tarik satu kesimpulan lagi buat closing statement. Pada intinya, bila ingin kemajuan dari Kementerian PU ini, kita harus saling bersinergi yang pertama, terus yang kedua menjalankan tugas fungsinya masing-masing dengan baik, dan intinya semua sama pentingnya sih itu dia. Nggak ada yang lebih unggul ataupun lebih rendah. Kita sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu kemajuan dari Kementerian PU sendiri. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya. Terima kasih. Dadah. Si